Saya mengajak kita sekali lagi tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa mohon pimpinan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau memimpin kami boleh memasuki tahun 2021 ini. Yang kami percaya dan kami yakini ya Tuhan, semua oleh karena kasih penyertaan Tuhan, anugerah-Mu saja Tuhan, yang terus memberikan kami kesehatan dan mempercayakan kami kehidupan sampai saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur di hari yang telah Engkau tentukan, kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam sebuah kesadaran untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Bahkan pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami anak-anak-Mu, sebab kami telah siap untuk mendengar firman yang akan mengubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan Tuhan waktu singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita membaca dua bagian firman Tuhan. Bagian pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudara, bagian kedua yang saya rindu kita membacakan juga adalah dalam surat Filipi, pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Filipi yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia, kalau di Alkitab fisik saudara akan menemukan judul perikop di situ diberikan adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sedemikian jauh pembacaan firman, saudara, kita adalah berbahagia yang membaca, merenungkan, dan yang paling berbahagia, saudara, adalah kita yang melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, kita bersyukur Tuhan memimpin kita, mengizinkan kita masuk ke dalam tahun yang baru 2021 ini. Biarlah di awal tahun ini, saudara,
saya mengajak kita semua untuk membuat sebuah komitmen yang baru. Bagaimana kita ingin hidup kita diubahkan semakin hari, semakin lagi menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Saudara, dalam perikop yang kita baca tadi, kita melihat Paulus menghadapi sebuah perubahan besar yang merubah seluruh rencana pelayanannya, bahkan yang mengubah kehidupannya. Saudara, ia mengalami kesulitan demi kesulitan, bahkan harus sampai berakhir di dalam penjara. Dari pandangan manusia, saudara, kita melihat bahwa mungkin Paulus salah langkah. Paulus salah mengambil keputusan. Tetapi sebaliknya kita melihat melalui kesaksian Paulus. Paulus melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam permasalahan dan kesulitan yang ada, sehingga keberadaannya di penjara, saudara, bukannya menghentikan misi pengabaran Injil, melainkan semakin memajukan pengabaran Injil itu menjadi berlipat kali ganda. Inilah yang saudara saya rindukan kita renungkan di pagi hari ini. Bagaimana sebuah perubahan besar yang sedang terjadi pada saat ini yang kita alami, yang kelihatannya begitu menghambat kita, yang kelihatannya begitu membatasi kita, tapi akhirnya dapat membawa kita melihat bahwa Allah sedang bekerja di belakang untuk mengubah segala sesuatu, bahkan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Saudara, sesuai dengan tema kita hari ini, berubah untuk menjadi lebih baik. Pertanyaannya, maka bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Yang pertama-tama, saudara, peka akan pimpinan Tuhan. Kita melihat Rasul Paulus, dia peka terhadap pimpinan Tuhan. Perjalanan misi Paulus, saudara, yang kita baca tadi, adalah hasil dari sebuah sidang jemaat mula-mula. Sidang atau rapat besar yang pertama kali dilakukan oleh para pengikut Kristus di Yerusalem, yang tercatat satu pasal sebelumnya. Dalam Kisah Rasul 15 dicatat, orang-orang percaya, para rasul berkumpul untuk membahas beberapa hal, saudara. Dan hasil dari sidang itu, maka para rasul akan berpencar ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil, saudara. Maka dikatakan Paulus dan Silas, mereka berangkat menuju ke arah timur, menuju ke Asia. Saudara, kenapa Paulus dan Silas berencana menuju ke Asia, saudara? Kita mendapatkan banyak penafsir berkata, mungkin lebih mudah bagi Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang memang sudah punya kepercayaan. Para penyembah-penyembah berhala. Saudara, maka mudah bagi mereka mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada mereka, dibanding kalau mereka harus pergi ke barat, di mana tempat sebuah budaya yang penuh dengan filsafat dan pemikiran-pemikiran rasional dan orang-orang yang sangat pintar. Maka sulit untuk memberitakan iman kepercayaan Kristus kepada mereka, saudara. Itulah sebabnya Paulus dan Silas berniat untuk pergi ke Asia, ke timur. Karena lebih mudah mungkin bagi mereka untuk memberitakan Injil. Tetapi apa yang kita temukan, saudara? Kita melihat bahwa ketika mereka melintasi tanah Frigia dan Galatia, itu adalah jalur selatan untuk masuk ke dalam wilayah Asia. Dikatakan Roh Kudus mencegah mereka. Dan untuk masuk ke dalam wilayah timur ke Asia itu ada dua jalur besar. Jalur selatan dan jalur utara, saudara. Ketika dari selatan mereka tidak bisa masuk karena ada halangan, entah apapun itu halangannya, saudara. Mereka mulai mencoba lagi ke wilayah utara, yaitu daerah Bitinia. Seperti yang terlihat di dalam peta kita. Di mana mereka menemukan lagi halangan, saudara. Dikatakan Roh Yesus mencegah mereka. Dan mereka akhirnya terus berjalan ke utara, tetapi mulai berubah ke arah barat. Dan mereka berhenti di sebuah kota bernama Troas. Di situ adalah kota pelabuhan. Pelabuhan untuk menyeberang ke daerah Yunani, Makedonia. Di seberang mereka sudah bisa melihat pulau dari Makedonia ada di depan mereka.
Dikatakan mereka bermalam di situ dan pada malam hari ketika Paulus mungkin beristirahat dan bergumul, dikatakan Paulus menerima penglihatan ada orang Makedonia yang berdiri di sana dan berseru, "Menyeberanglah kemari, tolonglah kami." Saudara, melalui penglihatan itu Paulus menyimpulkan Allah telah memanggil tim misi pengabaran Injil itu untuk pergi ke barat, bukan ke Asia, bukan ke timur. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ada kepekaan rohani yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Saya percaya sekali saudara, Rasul Paulus pada malam itu mereka mengevaluasi perjalanan mereka. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh memohon, meminta kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan menutup pintu, mencegah mereka untuk masuk ke daerah Asia, ke daerah timur itu. Mereka sungguh-sungguh berdoa dan menyerahkan, dan mereka mencari pimpinan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kepada mereka akan adanya panggilan Makedonia ini. Itu berarti saudara, setting pelayanan mereka itu berubah total. Cara menginjili, mengabarkan Injil itu berubah total. Mereka mungkin tadinya sudah membuat rencana untuk bagaimana bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang di Asia. Bagaimana bisa memperkenalkan Kristus di tengah-tengah berhala-berhala yang mereka sembah. Tapi sekarang mereka harus berhadapan dengan orang-orang barat, orang-orang Yunani, Makedonia, yang begitu canggih dengan segala pemikiran, filsafat, yang begitu kritis, yang begitu pintar, saudara. Tapi kita melihat di sini selain Paulus peka terhadap pimpinan Tuhan, Paulus juga taat untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Karena dia yakin inilah pimpinan Roh Kudus bagi pelayanan mereka. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang bagi kita, bagi saudara dan saya adalah, apakah kita sudah punya kepekaan rohani, saudara? Kalau kita mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik, apakah kita sudah tahu bagaimana Tuhan memimpin kita di dalam kehidupan kita? Apakah hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, saudara? Bagaimana caranya agar kita memiliki kepekaan rohani? Maka tidak ada cara lain, saudara, yaitu melalui kehidupan doa dan kehidupan membaca firman. Bagaimana kita mungkin bisa mengetahui kehendak Tuhan? Kita bisa dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, saudara. Jikalau kita tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan melalui doa dan melalui pembacaan firman yang telah dianugerahkan bagi kita. Saudara, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ke-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus." Saudara, bagaimana kita dapat tahu pimpinan kehendak Tuhan? Kecuali melalui firman Tuhan. Seperti pemazmur berkata, "Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Menghadapi hari-hari ke depan yang kelihatannya masih tidak mudah, saudara. Saya rindu saudara dan saya, hari ini kita buat komitmen. Kita jadikan tahun 2021 ini adalah tahun berdoa bagi kita. Jadikan tahun ini menjadi tahun kita lebih sungguh membaca firman, saudara. Mari kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dengan lutut yang bertelut untuk berdoa setiap hari. Dengan membaca Alkitab sungguh-sungguh setiap hari, saudara. Gereja kita selalu mendorong saudara dan saya untuk setia membaca firman. Kita mempunyai gerakan domba, saudara. Ya. Saudara percayalah, gerakan ini bukan sekedar program-program, tapi sungguh-sungguh kita rindu setiap kita, saudara dan saya, boleh terus bertumbuh. Setiap hari kita bisa dipimpin oleh Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita membaca dalam gerakan domba itu di mana, saudara? Mazmur. Sudah masuk ke dalam Mazmur pasal yang ke-10. Firman Tuhan hari ini juga indah sekali.
Ketika saya baca, saudara, dikatakan Tuhan adalah Raja. Dia mendengarkan orang-orang yang lemah. Dia menguatkan hatinya. Saudara, setiap hari firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan memimpin kita untuk memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan setiap hari. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, jikalau kita mau diubahkan untuk menjadi lebih baik lagi, mari kita punya kepekaan rohani yang caranya tidak lain dan tidak bisa dengan cara lain, kecuali kita mendekatkan diri kita sekuat tenaga dengan berdoa dan membaca Alkitab. Kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Maka di sanalah Roh Kudus, saya percaya, akan memimpin hidup kita. Roh Kudus akan mengubah kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu yang akan mengubah kita, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi? Yang kedua adalah kita bertumbuh di dalam komunitas. Di dalam perikop yang kita baca tadi, saudara, kita melihat Paulus tidak berjalan sendirian. Pertanyaannya sekarang, ada berapa orang yang ikut di dalam perjalanan misi Paulus? Kalau kita membaca di ayat yang keempat, dari pasal yang ke-16 ini, kita menemukan, dikatakan di situ Paulus dan Silas. Jadi ada dua orang yang berjalan di dalam perjalanan misi ini. Pertanyaannya kemudian, apakah betul hanya dua orang? Maka kalau kita baca perikop sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, dari pasal 16 ini, saudara, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, kita menemukan di situ di dalam perjalanan ke Listra, Paulus bertemu dengan seorang anak muda yang bernama Timotius. Timotius ini adalah anak dari bapak yang non-Yahudi, tetapi ibunya Yahudi. Dan ketika Paulus memberitakan Injil di sana, Timotius mau ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus pada saat itu meminta dia agar disunatkan dia. Dan setelah itu Paulus meminta agar Timotius ikut di dalam perjalanan ini. Jadi sekarang kita mendapatkan ada 3 orang dalam perjalanan misi ini. Pertanyaannya kembali, saudara, apakah betul hanya 3 orang dalam perjalanan misi Paulus ini saja? Itu sebabnya saya mengajak kita melihat kembali lebih detail lagi bagian-bagian firman Tuhan ini. Saya rindu kita memperhatikan kata ganti yang dipakai oleh penulis untuk menceritakan kisah ini dari ayat yang ke-6, pasal yang ke-16 ini. Mohon operator bisa menampilkan lagi ayat-ayat ini. Ayat yang ke-6. Saudara perhatikan kata ganti yang dipakai. Di ayat yang ke-6 berkata, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, saudara perhatikan, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Saudara sekalian kasih Tuhan, ada perubahan kata ganti di situ dari kata mereka menjadi kata kami, saudara. Kata kami menunjukkan bahwa penulis sekarang sudah menjadi bagian dari apa yang sedang dia ceritakan tentang perjalanan misi ini, saudara. Sekarang pertanyaannya adalah siapakah penulis dari kisah para rasul? Maka kita tahu jawabannya, dia adalah Dr. Lukas. Dari ayat ini kita mengetahui Lukas ikut dalam perjalanan misi ini mulai dari Troas, saudara. Jadi kita melihat Paulus tidak pernah bergerak sendiri, saudara. Ia selalu bersama dengan saudara seiman, melayani bersama-sama, untuk saling mendukung bersama-sama, menopang bersama-sama.
Paulus sendiri, saudara, adalah orang yang bertumbuh di dalam komunitas. Kalau kita balik lagi ke Kisah Rasul pasal yang ke-9, di sana ada cerita tentang pertobatan Paulus. Sesaat setelah perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus di Damsyik, saudara, maka dikatakan Paulus itu berkumpul dengan para murid, dengan rasul-rasul yang lainnya. Untuk apa, saudara? Untuk berdoa bersama-sama, untuk memuji Tuhan bersama-sama, untuk berdiskusi, bertanya jawab tentang firman Tuhan. Di sanalah Paulus mengalami proses pembentukan, perubahan demi perubahan. Dan sampai dia yakin akan panggilan hidupnya sebagai pemberita Injil. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengalami perubahan hidup menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Semakin serupa dengan Kristus. Itulah hasil dari interaksinya di dalam sebuah komunitas orang-orang percaya. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, berapa sering resolusi-resolusi awal tahun dan rencana-rencana kita dan komitmen-komitmen yang suka kita buat itu akhirnya gagal dan tidak pernah terwujud, saudara. Kegagalan-kegagalan itu seringkali oleh karena kita mencoba melakukannya seorang diri, saudara. Sebuah pepatah Afrika kuno berkata, jika kamu mau berjalan cepat, ya mungkin cepat mulai, cepat selesai. Kalau kamu mau berjalan cepat, berjalanlah seorang diri. Tetapi kalau kamu mau berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Ketika Adam diciptakan pertama kali seorang diri, saudara, Alkitab menceritakan berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan kepadanya seorang penolong yang sepadan baginya. Saudara, kita sadar kita tidak pernah diciptakan atau didesain untuk hidup bertahan seorang diri saja. Kita membutuhkan sebuah komunitas, interaksi untuk kita dapat saling menopang satu dengan yang lainnya. Untuk kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Untuk kita boleh sharing pergumulan beban hidup kita satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya, saudara, gereja kita juga mendorong saudara dan saya untuk bisa bertumbuh di dalam sebuah komunitas, kelompok orang-orang percaya yang kita sebut di dalam gereja kita dengan kelompok life, yaitu kelompok tumbuh bersama-sama saudara seiman, saudara. Dan selama pandemi ini, saudara, saya mendapatkan berbagai banyak kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang sudah tergabung di dalam kelompok-kelompok life ini, betapa mereka mendapatkan berkat dari Tuhan yang luar biasa, mendapatkan kekuatan, perhatian satu dengan yang lainnya melalui kelompok-kelompok life ini. Walaupun dijalankan secara online melalui Zoom dan lain sebagainya, saudara. Tetapi kita melihat kekuatannya di dalamnya. Banyak di antara kita yang mendapatkan berkat, bahkan dibentuk melalui kelompok-kelompok seperti ini. Saudara, saya mendorong untuk kita, agar kalau kita mau diubahkan, mari kita jangan berjalan seorang diri. Mari kita bergabung di dalam komunitas saudara seiman. Kalau saudara belum bergabung selama ini di dalam komunitas live, saya mendorong saudara. Saudara bisa hubungi setiap hamba-hamba Tuhan yang saudara kenal. Atau saudara bisa menghubungi gereja. Saudara katakan, saya mau bergabung di dalam kelompok live. Saya mau bertumbuh bersama-sama. Saudara, yang terakhir, bagaimana caranya agar kita dapat berubah untuk menjadi lebih baik lagi di hari-hari kita ke depan? Yang terakhir adalah muliakanlah Tuhan dalam segala keadaan. Muliakanlah Tuhan di dalam segala keadaan. Ini yang kita lihat secara jelas dari kehidupan dan pelayanan Paulus. Di dalam penjara, di dalam semua keterbatasan yang ada, Paulus masih dapat bersaksi, memuliakan Tuhan, menguatkan jemaat di Filipi melalui surat yang dia tuliskan. Bahwa penjara tidak sanggup untuk membungkam Paulus untuk tetap memuliakan nama Tuhan, saudara. Paulus menyaksikan kepada jemaat di Filipi, di dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-12 tadi,
Dia berkata bahwa di dalam pemenjaraannya dia justru membawa kemajuan bagi penyebaran Injil. Saudara, tujuan daripada pemerintah Romawi untuk menangkap Paulus, agar supaya Paulus itu ditangkap dan diisolasi, saudara. Supaya dia di lockdown, supaya penyebaran Injil yang selama ini dia kabarkan, dia sebarkan, itu dapat terhenti, saudara. Itulah tujuan pemerintah Romawi untuk menangkap Paulus, agar pemberitaan Injil terhenti. Tetapi yang terjadi adalah kebalikan. Dikatakan keadaan buruk, penjara, itu dipakai Tuhan untuk menjadi manfaat yang besar bagi pengabaran Injil. Dua hal positif yang Paulus sebutkan di dalam pemenjaraannya dia bagi pengabaran Injil, bagi kemajuan Injil adalah, yang pertama di ayat yang ke-13, dikatakan, Injil Kristus telah diberitakan masuk sampai ke istana kerajaan Romawi. Saudara, pemenjaraan Paulus itu menyebabkan Injil itu bisa berhasil masuk sampai ke lingkungan yang paling sulit untuk dimasuki. Sebuah lingkungan istana Romawi, saudara. Di mana sebuah keputusan, semua keputusan-keputusan penting mengenai peradaban dunia, itu diputuskan di situ, saudara. Dan Injil Tuhan masuk ke situ. Sebab Paulus ditangkap bukan karena kriminal, bukan karena kejahatan moral, saudara. Paulus ditangkap karena kemana-mana dia giat untuk memberitakan bahwa Kristus Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dia telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia telah mati dan dibangkitkan untuk kemudian memberikan pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Saudara, Injil ini kemudian dibahas sampai ke lingkungan istana, saudara. Disitulah Paulus, benih-benih Injil sudah tertanam di dalam istana. Dan butuh kira-kira kurang lebih 300 tahun kemudian, dari istana Kaisar Roma juga, seorang kaisar yang bernama Konstantin mendeklarasikan bahwa kekristenan adalah agama resmi seluruh daerah kekuasaan Romawi. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hal ini tidak akan mungkin terjadi kalau Tuhan tidak mencegah Paulus dan tim pengabaran Injil ini untuk pergi ke Asia. Inilah jalan Tuhan, saudara. Dari setiap kesulitan-kesulitan yang ada, Tuhan pakai untuk semuanya penggenapan rencana Dia yang agung dan yang mulia. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hal positif yang kedua yang dikatakan Paulus, dikatakan justru dalam pemenjaraannya terjadi kemajuan Injil, adalah di ayat yang ke-14 Filipi pasal yang pertama. Dikatakan banyak orang percaya yang di mana-mana mulai berani berkata-kata tentang Injil dengan tidak takut, saudara. Jadi Paulus ditangkap supaya Injil itu berhenti, bukan? Namun ternyata ketika Paulus ditangkap, Tuhan bergerak secara luar biasa, Roh Kudus menguatkan setiap orang-orang percaya yang ada. Mereka mendengarkan kabar bahwa Paulus di penjara, mereka kemudian terinspirasi, mereka dikuatkan untuk berani sekarang mereka semua untuk memberitakan Injil dengan tidak mempunyai rasa takut lagi. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bisa bayangkan kalau Paulus tidak di penjara, maka Injil akan selalu diberitakan hanya melalui mulut Paulus dan rekan-rekan saja. Tetapi ketika Paulus di penjara, maka Injil itu kemudian bisa diberitakan melalui semua orang percaya di mana-mana. Mereka dikuatkan untuk berani memberitakan Injil. Pemberitaan Injil bukannya berhenti, tetapi malah menyebar berkali-kali lipat pada saat itu. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini kita mendapatkan bahwa keadaan yang buruk belum tentu mengakibatkan hal yang buruk. Asalkan saudara dan saya, kita tetap bersedia, kita tetap taat untuk terus memuliakan Tuhan. Dengan pikiran kita, perkataan kita, atau apa yang masih bisa kita lakukan, maka percayalah Allah sedang bekerja di dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan dan kemajuan demi kemajuan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, di tengah-tengah sulitnya dan gelapnya keadaan dunia saat ini,
kabar buruk demi kabar buruk terus kita dengarkan setiap hari. Ya, kita mendengarkan sampai saat ini, saudara, sudah kira-kira 10 bulan lebih mungkin. Jumlah kasus positif masih belum turun, saudara, malahan terus meningkat naik. Kita juga mendengar kabar yang sedih di minggu yang lalu. Terjadi lagi kecelakaan udara, peristiwa pesawat jatuh lagi di tanah air kita. Belum lagi kita juga mendengar beberapa hari yang lalu gempa, bencana alam terjadi di Sulawesi Barat, saudara. Dan banjir besar melanda Kalimantan Selatan. Saudara, di saat-saat dunia yang sulit seperti ini, yang gelap seperti ini, dunia butuh kehadiran kita sebagai pembawa terang Kristus, sebagai pembawa kabar baik dimanapun kita berada. Muliakanlah Tuhan di dalam segala keadaan. Kalau kita mau kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik, saudara, mari terus pikirkan di dalam hati dan pikiran kita. Perbuatan yang memuliakan nama Tuhan apa yang bisa saya lakukan di saat-saat seperti ini. Saya akan menutup dengan sebuah kisah tentang seorang anak Tuhan yang dipakai luar biasa. Seorang bernama Fanny Crosby. Saudara tentu tahu nama ini. Karena dia adalah seorang pengarang, pencipta lagu-lagu himnal. Selama hidupnya dia menulis lebih dari 8.000 puji-pujian. Ada yang mengatakan 9.000. Saking tidak lazimnya pada saat itu seorang wanita menulis lagu pujian begitu banyak. Banyak lagu-lagu yang dia tuliskan harus ditulis dengan nama pencipta itu anonimus, saudara. Karena luar biasa, dia menulis lagu-lagu himnal begitu banyak. Tetapi saudara, seorang yang luar biasa seperti Fanny Crosby, hidupnya tidak seberuntung kebanyakan orang. Pada waktu dia kecil, dia bayi, pada usia baru 6 minggu, saudara. Ia terserang demam tinggi yang menyebabkan kedua matanya bengkak. Pada saat dia mencari dokter kenalan keluarganya, saat itu dokter tidak ada. Tetapi seorang mengaku sebagai dokter, yang adalah seorang dukun, memberikan pengobatan terapi yang salah terhadap dia. Memberikan sebuah ramuan, racikan, dan dioleskan kepada mata yang bengkak ini, kepada bayi yang baru berusia 6 minggu, saudara. Walaupun beberapa saat kemudian demamnya sembuh, tetapi matanya menjadi buta, saudara. Kesedihan demi kesedihan terus dia alami. Beberapa bulan kemudian, papanya meninggal dunia. Mamanya yang harus di dalam kesederhanaannya harus bekerja menjadi asisten rumah tangga untuk menghidupi keluarga ini, saudara. Jadi karena kesulitan keuangan, maka Fanny kemudian dititipkan ke rumah neneknya dari mamanya ini. Ya. Nah, akhirnya Fanny yang kecil dibesarkan, dididik dalam tradisi gereja Metodis yang diwarisi dari neneknya. Neneknya mengharuskan dia membaca Alkitab setiap hari. Jadi dia bisa menghafalkan ayat-ayat, bukan seperti kita, ayat demi ayat dihafal. Dia bisa menghafalkan perikop pasal demi pasal, saudara. Dia suka membaca Alkitab, itu kerjaan dia setiap hari dari kecil. Itu sebabnya dari kecil dia suka menulis puisi-puisi rohani. Dari sana dia mulai menulis. Seperti firman Tuhan, seperti ayat-ayat Alkitab. Kata-kata yang indah untuk memuliakan Tuhan. Karena kesulitan keuangan juga, dia tidak bisa disekolahkan di sekolah yang biasa, saudara. Pada usia 15 tahun, dia dititipkan sebuah panti tunanetra di New York. Nah, di sanalah dia mulai mendapatkan komunitas orang-orang yang seperjuangan dalam keadaan yang kurang lebih sama. Mereka bertumbuh di dalam iman rohani. Juga dia mendapatkan pengajaran-pengajaran pendidikan di sana. Pada tahun 1858, dia menikah dengan seorang bernama Alexander Van Alstyne. Seorang yang juga tunanetra, tetapi juga seorang yang merupakan pemain organ salah satu yang terbaik di kota New York pada saat itu. Melalui suaminya ini, Fanny Crosby kemudian mendalami musik, belajar musik, instrumen
dan kemudian menggabungkan puisi-puisi yang begitu banyak yang telah dia karang untuk menjadi musik, saudara. 1 tahun setelah pernikahan mereka dikaruniai seorang putri yang juga dia namakan Francis, ya. Seperti nama dia, nama aslinya adalah Francis. Tetapi saudara, anaknya ini dalam keadaan masih bayi juga harus meninggal dunia karena sakit penyakit. Dan anaknya ini ketika meninggal dunia itu, ketika itu didekap, dipeluk oleh Fanny Crosby di rumahnya, saudara. Dia sedih sekali. Dalam kesedihannya ia menulis sebuah himnal. Safe in the arms of Jesus. Aman dalam dekapan Yesus. Saudara, kesulitan demi kesulitan, kesedihan demi kesedihan terus melanda kehidupannya. Tetapi apakah itu semua membungkam, menghentikan dia untuk dia terus memuji Tuhan, saudara? Tidak. Sebaliknya ia terus menulis lagu-lagu, dia terus memuliakan nama Tuhan, saudara. Ia menulis lagu pujian, mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Saudara, ia buta, tetapi ia dapat melihat jauh lebih jelas kemuliaan Tuhan dibandingkan kebanyakan orang yang bisa melihat. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hingga saat ini lagu-lagu himnal, lagu-lagu pujian yang dia ciptakan menjadi berkat, bahkan menjadi lagu pujian bagi seluruh kebanyakan denominasi gereja, termasuk di gereja kita, masih kita nyanyikan tadi dalam ibadah yang pertama. Saudara sekalian, dia terus setia memuji, memuliakan Tuhan di dalam setiap keadaan. Sampai usia 95 tahun, dia masih menciptakan lagu, saudara, untuk memuji nama Tuhan. Sebuah hidup yang berdampak luar biasa, yang dilahirkan dari sebuah keadaan hidup yang begitu sulit. Sebuah puisi dia yang sangat terkenal. Dia berkatakan seperti ini, jika saya dapat memilih, saya akan tetap memilih dalam keadaan buta. Oleh sebab ketika suatu hari nanti saya kembali ke surga, yang saya inginkan ketika saya mendapatkan penglihatan saya, maka yang nampak pertama kali adalah wajah juru selamatku. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk hidup, menjalani kehidupan kita sampai saat ini, Tuhan menghendaki hidup kita terus diproses untuk diubahkan, untuk semakin hari, semakin menjadi pribadi yang lebih baik, semakin serupa dengan Kristus. Mari kita hadapi tahun 2021 ini yang begitu menantang ini, saudara, dengan komitmen-komitmen yang diperbaharui. Saya rindu saudara dan saya, kita terus mencari pimpinan Tuhan. Mari kita komitmen lagi untuk membaca firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita jadikan tahun ini juga adalah tahun doa buat kita. Mari kita, saudara, bertumbuh di dalam komunitas bersama-sama. Dan mari kita terus berjuang untuk memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa bekerja di dalam segala sesuatu untuk membawakan kebaikan. Bahkan untuk memproses kami semakin lama menjadi pribadi yang disempurnakan, semakin serupa dengan Engkau. Berkatilah hari-hari ke depan kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan menjalani hidup ini sesuai pimpinan dari Roh Kudus. Kami rindu hidup kami dipimpin oleh firman Tuhan. Kami rindu Tuhan menghadapi tahun-tahun ke depan. Kami menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam. Oleh karena Roh-Mu yang kudus menolong dan menguatkan kami untuk kami melakukan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Oleh karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.